Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang membahas konflik pembangunan Jembatan Suramadu, studi kasus konflik vendor dengan pihak pemerintah terkait anggaran. Dengan anggota Muhammad Aqsal Siddiq, Muhammad Iksan Fadila, Muhammad Zasni, Tiarla Chandra, dan saya sendiri. Dengan dosen pengampu Bapak Edi Yusuf Adiman. Baiklah, marilah kita lanjutkan dengan materi pertama yang akan dijelaskan oleh Muhammad Zasni. Muhammad Zasni, dipersilahkan. Jembatan Suramadu merupakan jembatan penghubung antara Pulau Jawa dan Madura. Jembatan ini memiliki panjang sekitar 5.438 meter. Jembatan ini dibangun pada tahun 2003 dan selesai diresmikan tanggal 14 Juni 2009. Dahulu sebelum adanya jembatan ini, penyeberangan dilakukan menggunakan kapal feri yang memakan waktu selama 30 menit. Setelah jembatan ini ada, penyeberangan dapat dilakukan menggunakan kendaraan bermotor seperti sepeda motor ataupun mobil dengan waktu hanya 5 menit saja. Next on. Di dalam pembangunan jembatan ini banyak stakeholder yang terlibat atau pihak-pihak yang terlibat. Pada pembangunan jembatan Suramadu disubkontrakkan ke CIC atau Consortium of Indonesian Contractor yang terdiri dari PT Adikarya, PT Waskita Karya, PT Utama Karya, PT Wijaya Karya, dan disubkan lagi kepada 17 vendor. Vendor ini secara singkat bisa diartikan sebagai penyuplai bahan baku. Sumber biaya pada pembangunan jembatan ini berasal dari APBN, serta APBD Provinsi Jawa Timur dan APBD Kota Surabaya dan 4 kota di Madura sebesar 55% dan pinjaman dari pihak Cina sebesar 45%. Dari keseluruhan total biaya pembangunan jembatan Suramadu ini sekitar 4,5 triliun, di antaranya 2,1 triliun merupakan pinjaman dari pihak Cina. Akhirnya pihak Provinsi Jawa Timur membantu pembiayaan pembangunan jembatan ini sekitar 50 miliar sebelum pinjaman dari pihak Bank Exim of China sebesar 68 juta dolar Amerika Serikat cair. Pertambahan biaya pembangunan jembatan ini disebabkan oleh kesalahan studi desain pancang tiang jembatan yang awalnya 45 meter tetapi bertambah panjang menjadi 90 meter. Pihak pemerintahan Indonesia memiliki utang kepada pihak pembangunan jembatan Suramadu, yaitu CIC atau Consortium of Indonesian Contractors. Hutang ini sebesar 932 miliar, tetapi setelah diisut, pihak pemerintahan Indonesia hanya membayar sebesar 802 miliar, sehingga masih memiliki hutang kepada pihak CIC sebesar 80 miliar. Sisa hutang ini juga menjadi masalah pembiayaan jembatan Suramadu. Permasalahan pembiayaan juga terjadi pasca peresmian jembatan Suramadu, yaitu pihak PLN pernah mematikan lampu jalan jembatan Suramadu selama 4 hari. Karena pihak operasional jembatan Suramadu tidak membayar tagihan listrik selama 4 bulan, yaitu sebesar 108 juta. Next on. Terdapat 3 konflik pada pembangunan jembatan Suramadu, yaitu konflik di masa pembangunan, konflik perubahan jadwal peresmian, dan konflik pasca peresmian. Konflik yang terjadi pada pembangunan jembatan Suramadu umumnya terkait masalah anggaran. Konflik ini terjadi akibat telatnya pembayaran pelunasan yang dibayarkan pemerintah terhadap vendor, perubahan jadwal peresmian jembatan, janji-janji kepada vendor untuk segera dilunaskan hutangnya oleh pemerintah. Pada akhir konflik barulah dilakukan pelunasan hutang kepada vendor setelah proses yang sangat panjang hingga terjadinya aksi demo di jembatan Suramadu ini. Terima kasih. Terima kasih Muhammad Zasni. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Tiarla Chandra. Tiarla Chandra, dipersilahkan. Baik, selanjutnya yaitu faktor penyebab konflik. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, faktor penyebab konflik ini yaitu mengenai dana. Adapun faktor lebih rincinya lagi yang pertama yaitu
Masalah ini muncul di tengah proses pengerjaan yang sudah menempuh pengerjaan 65%, di mana proses pengerjaan 65% ini sudah cukup banyak, yaitu lebih dari separuh jalannya pembangunan. Adapun yang kedua yaitu dana yang seharusnya dibayarkan ke vendor sudah habis, di mana dana tersebut yang berasal dari sumber-sumber seperti sudah dijelaskan pada sebelumnya, dana tersebut sudah habis sebelum proyek tersebut selesai. Faktor ketiga yaitu tidak transparan mengenai dana, sehingga dana yang seharusnya dibayarkan tetapi sudah habis, para vendor pun tidak mengetahui bahwa dana itu tidak habis. Langsung saja dana itu habis sehingga tidak ada transparansi dana dari pemerintah kepada vendor. Lalu faktor yang keempat yaitu sumber penghasilan pekerja hanya dari proyek tersebut, di mana para pekerja menghabiskan waktu dan pikirannya hanya untuk proyek tersebut, sehingga apabila dana tersebut tidak turun, ya bagaimana mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka. Sehingga karena ada konflik tersebut, para pekerja dan para vendor melakukan aksi demo, sehingga muncullah konflik tersebut. Next. Lalu yang kelima, perubahan jadwal yang tidak sesuai dengan kontrak ditambah kebijakan politik yang membuat pekerja semakin tertekan. Di mana ada perubahan jadwal, di mana pada awalnya sesuai kontrak, pekerjaan tersebut harus selesai pada bulan September. Sementara pihak pemerintah memberikan mandat bahwa pekerjaan tersebut harus selesai pada bulan Juni, di mana itu sekitar 2 atau 3 bulan dimajukan. Sehingga para pekerja harus bekerja lebih ekstra untuk melakukan pembangunan tersebut. Dan itu termasuk dalam faktor nomor 6, yaitu sistem pekerjaan yang tidak ideal, di mana para pekerja dipaksa untuk bekerja pagi, siang, dan malam agar pekerjaan tersebut cepat selesai. Lalu faktor yang ketujuh yaitu pelunasan yang dijanjikan akan dilakukan setelah peresmian, di mana pada saat ada konflik di awal, yaitu dana tersebut sudah habis, sehingga ada rapat atau musyawarah dilakukan oleh vendor dan pemerintah, di mana menghasilkan sebuah keputusan bahwa uang tersebut akan disetorkan setelah peresmian. Lalu faktor nomor 8, proses pembayaran yang dijanjikan dilanggar, di mana setelah peresmian yaitu pada bulan Juni tahun 2019, tetapi dana tersebut pada saat bulan Juni tidak juga dibayarkan oleh pemerintah, sehingga muncul lagi konflik karena faktor tersebut. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih Tera Chandra. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh saya sendiri. Pertemuan masyarakat dengan pemerintah. Dikarenakan adanya dana yang tidak tersalur ke pekerja, terjadinya boikot dari masyarakat pengusaha ini sampai terdengar oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Hal ini membuat pemerintah Provinsi Jawa Timur memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 5 untuk mengumpulkan para masyarakat pengusaha pekerja proyek ini, Jembatan Surabaya Madura ini, untuk membuat kesepakatan. Setelah itu terciptalah kesepakatan dengan pembayaran yang belum lunas tadi akan dibayar lunas setelah peresmian jembatan Surabaya Madura ini. Dengan adanya kesepakatan antara pemerintah dengan para pekerja proyek jembatan Surabaya Madura ini, maka pengerjaan ini berlanjut. Pembayaran akan dilunaskan dengan menggunakan dana APBN. Baiklah, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Muhammad Iksan Fadila. Muhammad Iksan Fadila, Baiklah, saya akan menjelaskan perubahan jadwal. Permasalahan ini muncul dari adanya perintah dari pemerintah, yakni tentang tenggat waktu penyelesaian. Munculnya perintah tentang tenggat waktu penyelesaian menimbulkan masalah, yakni adanya perubahan jadwal yang tidak sesuai dengan kontrak. Penyelesaian yang seharusnya selesai di bulan September dimajukan menjadi Juni, dan kalau bisa sebelum pemilu. Dengan adanya perintah itu menimbulkan permasalahan baru yang ada pada masyarakat pengusaha yang sedang mengerjakan proyek tersebut. Struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut kepemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan dapat menimbulkan konflik sebab
sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan akan memiliki kepentingan yang mendominasi ketiga sumber pengaruh tersebut. Jadi, distribusi kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan yang pincang merupakan penyebab utama timbulnya konflik politik. Next. Kemudian, pasca peresmian. Sering berjalan waktu dan proses, pengerjaan sudah selesai. Masalah pembayaran ini kembali muncul setelah Jembatan Surabaya-Madura ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia. Sesuai kesepakatan bahwa 2 bulan setelah peresmian akan dilunasi sisa uang yang belum dibayarkan. Namun, kesepakatan yang dilakukan pada bulan September itu hanya sekedar janji dan tidak sesuai kontrak. Dalam kenyataannya, belum ada proses pembayaran. Dapat tergambarkan bahwa peran pemerintah dalam menyelesaikan anggaran yang belum terbayarkan ini sangat dominan. Dalam konteks konflik pembangunan Jembatan Suramadu, menurut teori yang di atas, bahwa pemerintah ialah kelompok yang terorganisasi. Pemerintah ini sistem keanggotaan yang jelas, yakni Kementerian Pekerjaan Umum, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional, nomor 5, BPKP, serta Dirjen Keuangan yang memiliki sumber keuangan untuk membiayai kegiatan proyek Jembatan Surabaya-Madura. Sekian. Terima kasih Muhammad Iksan Fadilah. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Muhammad Aksal Siddiq. Muhammad Aksal Siddiq, dipersilahkan. Baik, jadi kesimpulan dari pembahasan ini ialah berdasarkan hasil analisa data mengenai konflik Jembatan Surabaya-Madura, kita bisa menganalisa bagaimana konflik itu berlangsung dan bisa terjadi pada pengerjaan proyek Jembatan Surabaya-Madura. Bahwa yang melatar belakangi munculnya permasalahan adalah penggunaan kekuasaan dan wewenang dari pemerintah, serta tidak terpenuhinya hak-hak kesejahteraan, upah, dan tidak adanya transparansi dalam soal pendanaan dari pemerintah, serta adanya kepentingan-kepentingan pemerintah untuk memperoleh kepentingan pemerintah sendiri, yang tak lain Jembatan Surabaya-Madura merupakan jembatan pertama yang didirikan pemerintah dan terpanjang di Indonesia. Penyelesaian konflik dalam hal ini menang-menang, dikarenakan pihak pemerintah dan pihak vendor masing-masing mendapatkan keinginan yang dicapai dalam pembangunan jembatan. Cara yang dilakukan dengan mengadakan musyawarah, membahas permasalahan yang terjadi sehingga menimbulkan kesepakatan yang menguntungkan kedua pihak. Terima kasih Muhammad Aksal Siddiq. Dan itulah materi atau penjelasan yang dapat kami sampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.